Halo teman-temanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana, saya akan menceritakan kisah masa kecil saya 18 tahun yang lalu. Kisah yang sedih dan juga sedikit horor. Dan ini adalah kisah nyata saya. Semenjak ayah meninggalkan aku dan ibu, yang entah pergi kemana aku pun tak tahu. Ibu menikah lagi, dan setelah ibu menikah lagi, kehidupanku berubah. Ibu lebih sering marah-marah ke aku, bahkan sering memukuliku dengan sapu atau apapun itu benda-benda yang menyakiti kulitku. Kulitku sering memar-membiru, tapi di zaman dulu tak ada yang peduli, tak ada istilah perlindungan anak, aku benar-benar menderita sendiri. Semua orang seolah-olah tidak menyukaiku, padahal aku berusaha terbaik buat mereka. Akhirnya kenaikan kelas 5 SD, aku memutuskan untuk tinggal bersama nenekku di kampung, karena nenek satu-satunya orang yang paling menyayangiku. Sebenarnya aku tidak betah tinggal di kampung, hanya saja aku butuh kasih sayang. Jadi aku berusaha betah tinggal di kampung. Jika malam hari gelap gulita, tidak ada lampu penerangan di sepanjang jalan, hanya ada lampu penerangan di rumah warga masing-masing, itu pun masih agak redup, tidak terlalu terang, karena listrik dijatah dan tiap rumah tidak boleh menyalakan lampu lebih dari 3. Dan lampu yang boleh digunakan cukup 5 watt saja. Setiap malam aku menangis secara diam-diam, aku menangis dalam pelukan nenek, karena nenek selalu memelukku. Aku menangis karena sedih harus tinggal di kampung yang sepi sunyi gelap, tetangga berjauhan. Jam 7 malam sudah sepi, tidak ada orang nongkrong, dan juga jauh dari toko. Jika butuh sesuatu harus jalan kaki yang cukup jauh dan melelahkan. Ketika malam tiba, aku selalu menahan rasa takutku. Aku sangat takut karena setiap malam pasti aku selalu mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Mulai dari genteng yang dilempar batu, dinding rumah yang terbuat dari seng seperti ada yang ngetuk-ngetuk dengan kuku runcing, orang berjalan mengitari rumah. Orang nyapu, suara berisik orang sedang mengobrol, suara gayung yang jatuh. Pokoknya banyak banget hal aneh yang aku dengar setiap malamnya. Aku tertekan tapi aku gak bisa cerita ke nenek. Dan aku kasihan sama nenek jika aku jujur kalau aku gak betah. Aku semakin merasa menjadi anak yang tak diinginkan. Ibuku jarang sekali menjengukku, bahkan untuk uang jajan aku kekurangan. Ibuku hanya memberi uang jajan 50.000 untuk 2 bulan. Dan untuk makan aku seadanya, kadang hanya makan sama sambal yang dikasih daun asam muda. Aku sedih jika di sekolah, mereka teman-temanku pada beli jajan, aku hanya diam. Kadang nenek kasihan padaku, ia menjual ayam peliharaannya untuk aku jajan. Padahal ekonomi ibuku cukup, karena ayah tiriku bisa dibilang orang kaya. Tinggal di kampung aku paling takut jika ada orang yang meninggal, pasti hantunya gentayangan, dan mendatangi rumah warga satu-satu termasuk rumahku, tapi untung saja saat ada hantu mendatangi rumahku aku sudah tertidur lelap. Alhamdulillah Allah sayang padaku, aku dibuat tertidur. Hanya saja nenekku saat itu yang tiba-tiba terbangun karena di bawah kolong tempat tidur, tiba-tiba muncul angsa putih. Dan nenekku udah tahu itu bukan angsa sungguhan, jadi sama nenek dilempar dengan botol minyak tawon, tiba-tiba angsa itu berbentuk asap putih dan terlihat jelas berwujud pocong. Nenekku tidak takut, justru pocong itu dilawan sama nenek. Tapi tiba-tiba sosok pocong itu menghilang. Nenek bercerita padaku setelah selesai 40 harinya almarhum. Dan alhamdulillah setiap ada yang meninggal aku belum pernah didatangi secara langsung dan melihat wujudnya. Paling hanya suara orang memanggil nenekku dan ketukan di pintu, aku pun langsung membangunkan nenekku, kemudian nenek berbicara, mengancamnya mau mengambil batu nisannya kalau Jail suka mengganggu. Aneh, tiba-tiba saja hantu itu hilang, tidak ada suara di luar. Lalu nenekku mendekapku sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rasanya nyaman banget dipeluk nenek dan rasa takut pun hilang. Entah kenapa setiap ada yang meninggal kebanyakan hantunya gentayangan. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi mendengar cerita ada hantu yang gentayangan, beda dengan zaman dulu waktu aku kecil, 18 tahun yang lalu. Pernah juga pas menjelang maghrib, di sebelah timur rumahku ada kebun singkong, dan aku melihat manusia berkaki kuda, bagian atas manusia tapi pinggang ke bawah kuda. Manusia kuda itu hanya lewat saja tanpa melihatku, saat itu aku tidak takut sama sekali, bahkan aku kagum melihatnya, ternyata makhluk kuda ada di dunia nyata bukan di kartun saja.
Aku panggil nenek yang masih berada di kamar mandi. Setelah itu nenek buru-buru keluar dari kamar mandi dan langsung mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Ya, kamar mandiku berada di luar rumah, dan aku menunggu nenek di teras depan rumah. Aku masih bertanya-tanya, makhluk apa itu yang aku lihat barusan? Pokoknya zaman aku masih kecil kampungku terasa horor banget dan menyeramkan, karena masih minimnya penerangan. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak lampu di sepanjang jalan jadi tidak seseram dulu zamanku kecil. Masih banyak lagi kisah hororku waktu kecil, aku di sini bercerita sebagian saja. Dan Al-Fatihah untuk nenekku, makasih sudah menyayangiku, nenek adalah satu-satunya orang yang sayang padaku. Dan alhamdulillah sekarang kehidupanku sudah bahagia, suamiku begitu menyayangiku, mertua juga sangat sayang padaku, serta adik-adik ipar yang baik hati, bahkan kita selalu barengan setiap beli apapun itu. Alhamdulillah Allah Maha Baik, Allah telah menghadirkan kebahagiaan untukku. Sekian dulu teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.